monitoring budget ini. Yang pertama adalah bahwa seperti kita ketahui bahwa BKD ini transformasi ke BUMDes, dan kita perlu melihat sampai sejauh mana aset-aset yang dimiliki oleh BKD yang tentu harus dipertanggungjawabkan kepada kegiatan BUMDes yang ada di Desa Yati. Dan pada kesempatan kali ini yang pertama adalah terkait dengan BKD, yang mana BKD seharusnya sudah transformasi sudah secara transformasinya sudah, secara operasional sudah masih tetap ya, tapi secara formal artinya sudah masuk ke dalam BUMDes, artinya juga sudah masuk dalam strukturnya BUMDes, sudah pegang SK. Belum. Artinya kan nanti kalau sudah masuk di BUMDes berarti kan sudah jadi personalnya BUMDes. Yes. Nah, terkait dengan kinerja dari BKD, kalau saya lihat sekilas, kalau yang basisnya itu adalah simpan pinjam. Yang pertama kali saya lihat itu sebenarnya NPL nanti. Karena itu yang paling krusial. Kalau saya lihat NPL 4,06%. Kalau saya lihat data 4. Kalau 4% saya nilai itu sudah bagus. Berarti Papar itu tinggal lumayan ya? banyak Pak. SPP-nya Kecamatan Papar juga 0,5 kalau salah ya. 0% SPP-nya. NPL-nya SPP NPL. Ya, berasal gitu. Nah, kemarin saya waktu MAD sekitar itu. Ya, kalau untuk di PNPM memang bagus, tapi kalau secara untuk budgetnya saya belum tahu secara pasti. Namun ada beberapa desa yang NPL-nya cukup tinggi, seperti di Jambangan, kemudian Warung. Ini kalau kami lihat dari laporan cuma terkait dengan sebenarnya kondisi yang ada di Yanti Indonesia seperti kami akan JTU. Lalu JTU berarti sekarang jalan buat JTU karyawan BUMDes gitu kan. Tapi belum dapat SK. PR-nya. Karena kami nanti mohon gambaran sampaikan sehingga kita bisa bersama-sama menata ini bisa tentang terus untuk dan ini karena ini kan sudah masuk ke dalam BUMDes, sudah nanti juga ada serah terima dari BKD kepada pemerintah desa, yang nanti kepala desa menyerahkannya kepada BUMDes seperti itu. Ya, mungkin itu yang harus kami sampaikan. Mungkin akan disambung oleh Pak Pri selaku dari PED dari Kabupaten Kediri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini sedikit saya konfirmasi dan klarifikasi terkait dengan SK. SK itu kayaknya kalau SK untuk BKD mungkin itu sudah sebagai salah satu pelaksana untuk transformasi kemarin. Jadi posisi Mbak Nana sudah ada SK-nya, itu nanti dilihat. Insya Allah ada, karena kemarin kita juga untuk ngecek. Jadi kalau itu tidak ada itu nggak bisa transformasi. Kemudian kita percaya bahwa sejauh yang saya tahu BKD yang di bawah JTU Mbak Nana itu semuanya baik, sejauh yang kita tahu. Sejauh yang kita tahu itu baik, dan kita sangat baik saja. Nah, beberapa hal yang perlu kita sampaikan sebenarnya adalah bahwa kondisi hari ini sebagaimana tadi di depan disampaikan bahwa BKD kayak jalan sendiri, bisa jalan sendiri. Harusnya tidak demikian. Jadi harus ada sinergisitas operasional antara BKD dan BUMDes. Karena bagaimanapun BKD itu menjadi unit usahanya BUMDes.
Jadi kendali dan pengawasan tetap harus dilakukan oleh BUM desa. Nah, kemudian ke depan sebenarnya kondisi hampir merata di Kecamatan Papa dan Kecamatan Papa dibutuhkan satu ruang bersama untuk saling memberi untuk saling ruang ini untuk memberikan pemahaman, untuk menyamakan pemahaman, menyamakan untuk melakukan sinergisitas operasional kebijakan bersama. Jadi dibutuhkan satu ruang bersama yang di dalam ruang itu dipaparkan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk ruang bersama yang di sana nanti ada materi yang disampaikan terkait dengan konsep kelembagaannya. Jadi kalau misalnya ini kelembagaan BUM desa punya unit, misalnya unit simpan pinjam BKD, punya unit peternakan sapi dan punya unit apa lagi. Ini harus difasilitasi suatu ruang, apakah ruang itu bentuknya dialog, diskusi atau semacam pelatihan yang di sana. Nanti intinya itu menyamakan persepsi dan memaparkan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Jadi kalau misalnya Mbak Nana yang sebelumnya JTI, sekarang kan posisinya menjadi karyawan. Jadi sudah harus ada pergeseran terkait dengan pengelolaan. Kalau dulu bendahara ya, yang memegang uang kan dulu komisi ya. Ya, komisi. Kan sekarang komisi sudah ada. Sekarang yang harus pegang uang itu bendahara dulu. Nah, sementara sampai dengan hari ini bendahara unit BKD-nya sudah berfungsi sudah berfungsi dan berpantau belum? Harusnya sekarang sudah ada pergeseran itu. Jadi sekarang itu yang megang dana, yang mengelola dana keuangan hasil usaha di BKD itu adalah bendahara unit usaha. Kemudian yang memaju operasional BKD adalah manajer unit BKD. Kemudian BUM desa itu sifatnya nanti sebagai pengendali. BUM desa mengendalikan kegiatan yang ada di. Nah, mulai tugas pokok fungsi semua personalia yang ada di BUM desa ini yang sampai hari ini belum tersampaikan, belum terpahamkan, belum tersosialisasikan, sehingga kesannya masih jalan-jalan, jalan sendiri-sendiri, tidak ada sinergisitas antara BKD dan BUM desa. Itu. Nah, kemudian yang juga perlu kita sampaikan bahwa sebenarnya kalau laporan di model BKD kan ini kan pakai yang form lama itu ya, form lama, buku manualnya tetap ada. Nah sebenarnya di kita kemarin di teman-teman pendampingnya sudah kita sampaikan aplikasi laporan keuangan. Itu akan mempermudah bagi bendahara untuk memasukkan laporan keuangannya. Jadi nanti modelnya sudah sangat berbeda dan lebih lengkap dan lebih rigid lagi itu terkait dengan BKD. Nah, itu pun sebenarnya kita coba kalau BKD insya Allah sudah jalan, Nah, cuma kemudian coba kita fokus kepada kegiatan usaha yang lain. Misalnya ini informasinya ada di kita coba di sana coba cross check karena itu informasinya sampai mulai penyertaan modal kan 2017. Dari penyediaan modal 100 juta itu untuk kegiatan peternakan sapi. Informasi sapi berapa Pak? Sepuluh. Ada sapi 10 ya, tapi tidak di satu tempatnya. Ya. Di gado-gado. Di perulangan itu. Nah kita yang coba ingin memastikan keberadaan itu benar-benar. Makanya kita kembali pilihan kelengkapan administrasi mulai dengan proses SOP sampai dengan surat perjanjian. Ada nggak surat perjanjiannya dengan ada. Terus kemudian biaya operasional selama ini jaminan dari mana? Kita kan juga akan melihat ke sana. Jadi mumpung kita kesini, insya Allah kalau BKD itu tinggal melakukan sinergisitas antara desa dan BKD. Makanya ke depan perlu bisa menggunakan fasilitasi ada satu rumah. Syukur-syukur ruang itu sifatnya pelatihan. Sehingga pengurus BKD dan pengurus BUM desa dilatih bersama-sama tentang kelembagaan, tentang organisasi, tentang
sudah dilakukan, sehingga bisa sinergis. Kalau tidak ada ruang bersama tidak akan bisa sinergis, akan tetap jalan sendiri-sendiri. Kita sebenarnya itu. Jadi kalau tidak ada ruang, desa kalau nggak dilatih Pak Amir, itu nggak akan profesional Pak. Kita tidak akan tahu. Jadi pengalaman kita, bum desa yang sudah dilatih dan tidak, itu berbeda. Bum desa yang tidak dilatih biasanya setelah penyertaan modal itu biasanya 1-2 bulan jalan, setelah 3 bulan. Bulan ketiga, keempat sudah nggak ada biasanya. Tapi yang bum desa yang selama ini sudah pernah kita latih itu di desa Ngancar, itu di Pandankoyo, kegiatan usahanya wisata itu sekarang berkembang. Terus kemudian di Margolurip juga berkembang, di Medali juga berkembang. Artinya ada perbedaan memang betul memang. Jadi desa yang sudah dilatih dan tidak itu memang bisa kalau tidak juga bisa komunikasi mengadakan pelatihan dari saya pikir ini yang bisa kita sampaikan. Jadi kalau misalnya kita akan juga lihat nanti untuk apa namanya yang BKD sudah ada, cuma yang untuk administrasi keuangan dan administrasi kelembagaan di desa yang kita akan pastikan, kita matikan saja. Artinya bahwa hasil dari evaluasi, hasil dari kita dari usaha tapi tidak tertutup kemungkinan pada saat PAK ini nanti saya juga minta desa untuk mengalokasikan kegiatan ke pembinaan. Jadi mungkin nggak banyak Pak untuk belajar Ini narasumbernya dari mana? narasumbernya kita Kabupaten? dari kabupaten, ya. Yang jelas-jelas sudah punya format untuk bagaimana cara mengelola BUMDes itu. Jadi setelah nanti PAK kita ngomong 17 sampai 2020 secara garis besar ada Anak Kiron ini. ada perkembangannya apa bagaimana mau dipaparkan secara garis besar saja. Dia bunda akhir, Kilong Pokoknya dari uang itu memang kita belanjakan semua. Waktu pertama kali itu menyisakan 5 juta, terus yang lainnya kita belanjakan. Terus ada hasil, ada hasil, tapi ya apa itu naik turunnya sapi itu kita kan nggak tahu. Ya ada yang rugi, tapi kebanyakan hasil cuma ya kecil. Karena memang apa ya? Pembagiannya kan 40-60. Ya pembagiannya 60-40. 60% untuk petani, peternak, dan 40% untuk BUMDesnya. bisnisnya. Itu sudah dibuatkan perjanjiannya apa dereng Pak? Ada, dulu ada. Jadi Karena saiki kita terus perjanjiannya ayo enak-enak. ini kan komplit tuh, ada perjanjian yang pertama, yang kedua, itu ada. Terus Akhirnya pengurus Rondo Kendo ini karena nggak ada kejelasan gaji dari BUMDes. Sadi nyambut gawe terus gak dibayar, terus Sadi pergi, kan gitu. Nggak ada kejelasan upahnya apa? Upahnya selama ini belum ada. Upahnya dari kerjaan. King Pundi bingung. Akhirnya terus yang akhir-akhir itu kita nggak buat perjanjian nih, enak sih mintai, oh udah dibayar ya nggak lah. ya, terus pertanggung jawabannya yang 110 gimana Bisa Pak? Ada, masih ada. Ini satunya masih 4. Terus yang kita karena kita mengelola duit, wah ini banyak duit bank ini ada 100. Awalnya sapinya berapa Pak? Awalnya 5 terus akhirnya berkembang jadi berapa? berkembang sampai tambah 6, terus ada 3, semuanya keseluruhannya itu ada 14. Laporannya mau laporannya? Laporan keuangannya. Paling nggak bisa ambil laporan Nah, Pak. Nah, itu yang perlu saya sampaikan tadi kan itu. pelatihan nggak ada, terus ada yang ngaku diri, caranya modal apa, nggak dibayari apa-apa kan jalannya. Kayak ngomong ini jujur cuma gak patah iso nulis. Nah,
sama. Barangnya dieten. Iki wae buah piye carane ben koyo enek Enek jelas tulisane. betul nggih. Cuma iki jelas mau saya pelajari tapi pelajari pun mungkin Ya saiki ini. dilihat sapinya Ini sapinya sing enek piro? Pak. 4. Totalnya 4. Ya. Itu yang jelas-jelas saja. Ada. 4 itu kalau dikurkan nilainya berapa? Cuma 3-15-an lah. 60. 60. Berarti kan ada penyusutan 40 juta. Ya. 50 juta. 50 Kan juta nih. ada di rekening kan. Ada di rekening berapa? 110, 106. 106. Nah, ini kan karena jadi kan punya aset Pak. Jadi itu memang benar-benar dikelola dengan baik. Tentang nanti cara saya. Yang sapi itu Pak Joko. Oh lah, dia Ya. Pak Joko. Ya, cuman itu menurut saya kok Iya Pak. saya ya wedi karena nek caranya Pak Joko kan memang profesional. Nah, itu kos operasionalnya kok tinggi. Asuransi. Lah itu nek ngaruh kok. nopo ngoten lho. Kalau kita memang mau yang cara-cara yang berubah untuk dari tradisional, konvensional, yang ke modern memang perlu apa? Tapi saya yakin Pak Joko itu bagus, karena saya pernah memberikan bantuan kambing di Papar itu juga pertumbuhannya bagus sampai kayak pokoknya intinya harus mematuhi apa yang menjadi standar operasional yang ditetapkan oleh penyuluh peternakan. Karena nanti diagendakan untuk Sempat dulu dialog itu tapi terus di selama ini Iya. ya relawan Bu. Kepala desa yang dulu itu enggak mau kita udah mengajukan masuk pakai ngomongnya masuk. Sampai sekarang itu Nah, adik itu enggak pengalaman masyarakat itu. Termasuk ya pemainnya itu tak tulis saya akhirnya ya pembukuannya ya kadang bolak-balik kalah karo berarti Jadi Iya. tapi jadi Bahwa- Iya. Pak. Iya. Sebentar, barangkali Itu gila alih tulis. saya sedikit jadi kalau misalnya kanca-kanca desa sekarang itu kebingungan dan sebagainya. Modelnya di sebelah tengah Pak. Itu masanya memang tidak ada acuan. iya. Tidak ada acuan. Dia legowo mesti gak. Jadi artinya yang pertama itu SOP itu yang ada di sini. Yang ada di sini itu kan hanya SOP pengelola ada anggaran dasar, SOP pengelolaan, sama penasehat. SOP tentang pengawas juga nggak ada. SOP tentang standar perencanaan keuangan itu yang mengatur tentang tata cara perhitungan honor dan gaji juga nggak ada. Itu yang Harusnya ada. Makanya itu SOP yang mengatur tentang tata cara perhitungan honor sehingga honornya konco-konco nanti bisa dimasukkan di sana. Terus kemudian SOP tentang peternakan sapi. Jadi konco-konco ternak sapi, misalnya ternak sapi itu acuannya apa, pedomannya apa, aturannya bagaimana? Aturannya tertuang di mana? Tidak ada aturannya, sehingga konco-konco kebingungan. Artinya itu ada. Terus kemudian standar perencanaan keuangan, saya bicara lagi standar perencanaan keuangan itu yang mengatur tentang tata cara belanja. Misalnya konco-konco belanja sapi, ya, untuk operasional sapi itu dasarnya apa legalitasnya? Kan tidak punya konco-konco. Sehingga konco-konco juga praktis tidak bisa menghitung untuk honor, tidak bisa karena nggak punya legalitas. Makanya SOP tentang standar perencanaan keuangan dan SOP tentang peternakan sapi yang harus ada. Misalnya taruhlah ngapunten. Kalau misalnya ada surat perjanjian dengan pihak pengelola peternak, itu surat perjanjiannya wujudnya seperti apa? Dia ngapunten maksud kita bukan apa-apa. Jadi perangkat kelembagaan yang harus dimiliki oleh desa ada ART, kemudian SOP tentang pengelolaan desa di sini sudah ada, kemudian SOP tentang penasehat dan pengawas. Jadi Pak Lurah misalnya memberikan penasehat dasarnya pakai SOP ini legalitasnya. Di sini petunjuknya sudah ada. Yang pengawas, saya yakin karena di sini SOP-nya, sana pengawasnya juga nggak jalan, mesti nggak jalan.
ini pengelolaan saja. Ini salahnya. Nah, ini SOP tentang kesehatan aja. Ini yang pegangannya Pak Kades. Jadi Pak Kades nanti melakukan pengendalian. Itu ini pegangannya. Tata caranya ada di sini semuanya. Pengawas juga harus ada. Nah, ini SOP pengawasnya nggak ada. Mesti pengawasnya nggak jalan di sini. Karena SOP-nya nggak ada. Terus kemudian standar perencanaan keuangan yang mengatur tentang tata cara pengelolaan keuangan, mulai tata cara perhitungan honor, tata cara belanja, apa saja yang bisa dibelanjakan dan apa saja yang tidak bisa dibelanjakan. Itu juga nggak ada. Teman-teman nggak mungkin kemudian bisa memperhitungkan honor kalau itu nggak ada. Terus kemudian SOP tentang peternakan sapi. Kemarin kan sudah kita terapkan, berarti insya Allah sudah kita giring. Itu juga nggak ada. Itu yang mengatur tentang tata cara pengelolaan sapi, mulai dari pemilihan bibit sampai dengan penjualan. Jadi sapi itu dikelola berapa hari, sifatnya nanti penggemukan atau bagaimana, itu ada di sana. Ya kalau teman-teman nggak punya ini semuanya, ya teman-teman selama ini pegangan acuannya untuk jalan apa? Kan nggak ada semuanya. Ketika teman-teman kemarin ini sapi dijual, sudah dipelihara, dijual, hasilnya bangkrut itu, hasilnya pilot itu kan. Itu dipelihara selama berapa bulan, dikasih makan apa saja. Kemudian perhitungannya gimana? Perhitungannya kok bisa bangkrut itu? Kan itu. Nah, dasar-dasar pedoman yang dipakai untuk teman-teman sebagai acuan jalan ini yang nggak ada, sehingga teman-teman kebingungan di lapangan. Teman-teman sudah pernah dilatih belum? Belum pernah dilatih juga. Tidak mungkin profesional juga, tidak mungkin paham juga. Akhirnya kalaupun toh ngingu sapi itu ya alamiah saja, tradisional, sangat tradisional gitu kan. Makanya ini menjadi rekomendasi bersama ngapunten itu yang harus kita perbaiki bersama. Ngapunten kalau badhe ningali anu nipun apa? Surat perjanjian nanti. Ya iya, operasional kan di ya, operasionalnya Harga beli. Begini Pak, contohnya bila peternak itu membeli sapi seharga 15 juta gitu ya Pak. Iya. Nanti dijual lagi 18 juta. Tadi kita kan 81 juta Pak. Iya. Nanti yang peternak itu 60. Apa jenis pertanyaan itu apa baca cek gitu lah yang kita berikan dulu awalnya belum apa adanya udah perjanjian itu kita nggak Sini banknya, ini banknya Pak, BNI apa BNI? BNI mana? Cabang? Pare. Sampai 200.000 biar ke bank aja. Oh ke bank waktu ngantar kita nyewa mobil yang bukan gue duit akeh Pak. Itu ambil uang 110 di rekening apa gimana? Anu kita dapat cairan uang dari desa terus kita bankkan dulu Pak. Dibankkan ya. Jadi Masukkan bank. baru nanti ada penarikan. Ini tanggal berapa sedang ngebankkan? Tanggal 28 Februari. Ini sudah ambil di bank. Ya, 28 Februari. Tanggal 6 Maret belanja transport ke bank 200.000 belanja. Gimana Mas? Kan sudah ambil tanggal 28 Ya. ke bank Maret. Ini kan 28 kita ambil dana. Ini setor apa ambil? Terima dari Terima pemerintah. dari pemerintah desa. Ini kan kas, ini kan kas. Ya
Iya, jadi mana kan? Ini kas kan dipegang, kas itu kan dipegang, uang dipegang. Iya, emang dipegang. Iya kan? Nah ini kan sudah hampir 110 juta. Pak tanggal 6. Penerimaan Pak, penerimaan maksudnya penerimaan itu kita menerima dari desa. Oh gitu. Nah, Terus terus waktu Terimanya cash tanggal 6 ini dilebok nih. tanggal 6 itu di Lebone terus sak transportnya bisa. tanggal 6 dimasuk nih ke bank. Loh enggak loh. Tanggal 28 nih loh masuknya 110 juta. Oh iya, oh kita terima dari desa terus langsung kita Tadi ambil. enggak kita setorkan. Kita setorkan ke bank. Oh. Terus penarikan kan belum ini. Lah iya. Ya kan penarikannya tanggal 6. Nah, tanggal 6 penarikannya. Nah, kita waktu menyerahkan ke sana, kita kan bawa uang banyak. Pemekasaran ini weden, Pak. Terus akhirnya nyewa mobil untuk transfer ini, transfer ke bank. Makanya kan ada belanja transfer ke bank. Oh, ini ngambilnya deh, Pak. Tanggal 6 lagi ketoke. Dia ngambilnya ini. Ya enggak apa-apa weh. Iya. Iya. Buku kasnya ada enggak, Pak? Buku kasnya. Coba buku kas aja. Buku jual satu. Coba buku kas aja. Oh iya. Ini begini, barangnya petugas. Oh iya, suaranya petugas itu. Makanya nggak ada biaya transfer nggak ada. Kan BNI yang kesini waktu berawal ini. Terus ini terus ditulis sini terus ditulis bisa nggak Pak? Terus dikawinkan bisa. Nah, terus baru kita ngambil tanggal. Ada berapa? Masnya yang masih berupa sapi ada 4. Kas. Kas itu duit yang dicekal bendara. Oh, masih. Oh, 9 juta. 9 juta diberikan kas. Siapa yang megang? Ini Aku ini kan 3,5, luas yang 2,5. Apa jamnya sekarang? Iya, iya. Hah? Iya. Ya. Saya rumahnya Bos Ojo. Iya, iya. Enggak dilatih, misake. Ya kita berpikir positif saja. Artinya bahwa keteledoran seperti ini karena mereka nggak tahu. Jadi bukunya ini kan baru dibikin ini bukunya. Ini bukunya juga baru dibikin. Ini sama ini nggak kronologis sama sekali, nggak sama. Ini sama ini transaksinya tanggalnya nggak sama sekali. Jadi ya karena ini memang mereka nggak tahu. Makanya yang penting target kita yang penting di sini memastikan uang itu aja dulu. Uang itu ada dulu. Makanya yang pertama itu misalnya desa itu kan penyertaan modal anggarannya kan ini lah yang di desa. Ini kan ada 110 juta 716 450. Uang pokok kan. Iya, itu penyertaan modal dari desa. Sekarang di rekening itu ada 106 juta 971. Jadi masih ada selisih 4 juta sekian dan sebagainya. Kalau misalnya sekarang sapinya ada 4, terus kemudian informasinya ada kas 9 juta, itu berarti kan sudah ada keuntungan yang banyak. Nah, cuma itu tidak tercatat. Gitu Pak. Ini kan mawon Pak. Enggak. Ini kan tidak nih kapan? Maksud saya kan begini. Enggak, keuntungan caranya ini Pak. Ini loh. Oh, iya. Keuntungan nyata itu kan di sini. Kamu hitung ini berapa? Ini dah. Iya. Bagi hasilnya sudah ini 60-40 ini. Ini keuntungannya. Iya, maksudnya kan gini. Maksudku ini.
di lapangan kasnya itu keuntungan itu kan tidak masuk di rekening. Harusnya kan 9 juta ya, 9 juta itu kan harusnya kan ada di rekening. Misalnya pengurus pegang uang 9 juta sampai 9 juta itu gawe opo, oleh ikut dicekel tok itu kan enggak ono manfaatnya kalau misalnya dicekel saja kan enggak manfaat. Ini kembali itu apa? Ya cadangi Nah, betul nyuwun ngambil kalkulator wonten, Pak. cadangi saya sing marut. Bunda sing iki, Pak. Atau ini langsung Di atas aja. Mas. Ini aja. Ini kan apa, Pak? Tidak apa-apa. Motor itu artinya belum dibagi. Ya wis iki. Iya, ini kan ini hitung ini saja, udah cukup semua. Oh gitu. Dibagi Tinggal sama nanti ngitung 60%-nya berapa, baru tahu. 26 kita 600 sapinya 4 itu nilai sapinya 67 juta. Terus hasil laba yang kemarin, hasil usaha yang kemarin sekitar 8 juta 60 ribu. Tapi ini nggak bisa dibaca, Pak. Karena ini sampai ke sini, ini uang ini dari mana? Apakah uang ini juga diambilkan dari laba? Nggak jelas. Nah, iya, makanya itu. Terus anu loh, Pak, ada mengalami, saya tahu sendiri, mengalami kerugian itu ada. Nah, cuma kalau saya nggak tahu. Makanya saya tanya, ini dana di rekening ini benar-benar ada apa enggak? Kalau di rekening kira-kira ya ada. Ini rekening terakhir 7 Juli 2020 kemarin. Setelah Kan itu Juli belum ada kemarin. transaksi kok. Nah iya, ini transaksi terakhir di kas itu beli sapi Februari 2019. Februari 2019. Februari 2019 saiki ya wis. Kita ini nggak bisa dibaca, nggak bisa karena ini cuma menjelaskan belinya sekian, jualnya sekian, untungnya sekian. Nah, untungnya sekian ini masuk kemana kita juga nggak tahu. Kayaknya nah itu tadi yang kasnya bawah 9 juta. Cuma ketemunya 8 juta 60. 8 juta 60. sekitar itu mungkin. Kan masih Berarti cash yang di bawah itu mungkin dari keuntungan. Mungkin dari si untuk Dari keuntungan. Ini yang tampil. Saya lari itu Jadi kalau di rekening ini kalau ada melansa. Tapi ini rekening kan rekening khusus. Rekening khusus yo, tapi Ini rekening ini kan rekening khusus ya. Iya. ini terakhir transaksi di rekening 7 Juli ya. iya. Jadi sini ada 106 juta ini ya. Benar ya, dengan rekening. Sapi ini kan nilainya ada 4 itu kan nilainya 67 juta kalau jika dari ini. Oh iya. Iya. Karena kita kan perusahaan 60-an. Oh iya, 60 juta. Semen pegang uang kan 9 juta. Iya. Jadi kan sebenarnya kan total ada sekitar 182 juta sekian gitu. Iya. Ini tak catat. yang menjadi pertanyaan Iya. laba 8 juta 60 itu Iya. masuk di bendahara kah atau berada di mana? Karena dari laporannya itu kan tertulis laba sebesar 8 juta 60. Itu ada posisinya wonten pundi, Pak? Itu beda dengan yang 9 juta tadi. Berarti 9 juta yang tadi diaturkan dengan ada sendiri, kemudian laba 8 juta 60 tidak ada. Kuwi sing tunggu sampai jadi sampai rugi berarti tercatat kok. Sebesar 8 juta 60. Iya toh. Lah sak menika keuangannya wonten pundi? Laba 8 juta 60 karena di situ tertulis. 8 juta 60 ini untung total apa Untungnya bukti. untungnya bumdes lah ya Iya. itu sudah dibagi ke peternaknya apa belum? Ya, Bukti. untungnya bukti. Masih belum. Ini loh. Ini. Totalnya sebelum pinten kan. Ya begini Pak. Jadi kita menyadari terkait dengan administrasi keuangan Bapak dan Ibu belum tampil di sini. Jadi ngapunten misalnya tidak laporan keuangannya juga belum pas, belum sesuai karena memang faktor skill.
Nah, cuma maksudnya teman-teman di sini tadi kan menghitung dari hasil usaha ini, bagi hasil kan ada 40%, itu kan total 80 juta, 8 juta 60 ribu. Nah, posisi uang 8 juta 60 ribu itu, posisi uangnya di mana? Apakah sudah masuk di rekening atau masih dipegang? Sudah masuk ke rekening. Iya, pokok ada nyawa, kita masukkan dulu. Jadi dimasukkan gitu. Dimasukkan ke rekening ya? Iya. Itu terakhir masukkan ke rekening bulan apa, tanggal berapa, Pak? Itu ada. Nah, iya, jenengan ingat tanggal berapa? Juli bukan nih? Juli ya? Masalahnya itu Bapak, kadang tiang itu membahas sapi, kok regane 15 ya, bukan langsung kalau setornya kan BRI bukan. Oh, atau Jadi bukan ada Ini bukan. masa waktu Pak mesti bolak-balik ini. ayo wes, oke. Ini Berarti yang 8 juta itu sudah masuk di sini. semua, makanya itu uang Nah, kita itu semua. Yang 9 juta yang 9 Iya, juga. coba itu berarti ya. Berarti keuangannya sekitar 170. Ini Pak 9 juta Pak. Mungkin kalau kadang ini nganu Pak. Iya, Gatot. Bilang itu gampang ical Pak, tenggelam itu. Makanya faktor anu ya, bukan faktor nyata, tapi faktor sing kilangan iki lho Mbak. Tahu kalau tidak lho mboten. Pasti mau 2 juta kita saat ini 10 juta. Kok dihitung nek ada di bank ini sama berat. Tadi itu loh, macam Ini waktu ke bank ini itu kurang 40 ya. Baik kurang 10 atau 100. belum atau saya akan kadang. Iya faktor itu. Lah ini pula kalau nggak tahu, kita nggak percaya tapi memang kenyataannya gitu. Paling sih marah ini. Karena kita kadang gangguan terlalu besar. Mak nek ganggu kadang bikin aneh anak wong njaluk tambang lho apa ngeluk contek barang itu kita nggak bisa masuk ke masjid. Yang nilai sapi ini. Kita juga ini ngono ae dibaik dijadi bom gitu. Kan keluar ya. Ini Bu, Latihan. ketika BUMDes berdiri 2 sampai 3 tahun itu kan boleh dibiayai benar dari desa. Sedangkan ini sudah 3 tahun, dulu kan nggak mau para anak itu mengambil honor BUMDes ini dari dana desa. Ini rencananya mau di restruktur. Terus untuk gajinya mereka gimana? Makanya Coba. pada dasar ada Ojo khusus Nanti Pak gambarannya seperti itu. Oh iya. Sudah. Tenang. Dia itu mau dia aman. Dananya masih aman, modalnya nggak hilang. Dan itu kalau tidak ini kan tinggal bagaimana kita memperbaiki. Jadi ngapunten Bapak dan Ibu. Mulai melihara 2018 sampai dengan hari ini perubahan modalnya menjadi 180.471.897. Modal awal yang diberikan di desa itu 110.718.405. Coba dicek lagi perkembangan modalnya karena tadi yang laba 8.60 itu kan sudah input masuk ke rekening. Iya. Itu kan berarti mengurangi. Iya, tapi kan ada kas 9 juta tadi kan belum kita hitung itu. Kita anggap Belum itu. masuk. Iya. Jadi total dari kas plus rekening dan sapi yang sekarang masih ya itu nilainya 183.471.897 asetnya total itu ya. Nah, terus kemudian kalau ini kan ada perubahan modal ya. Jadi pertumbuhan modalnya itu sejumlah 72.753 pertumbuhan modal. Kan banyak. Jadi kalau misalnya selama ini konco-konco desa belum dapat honor dan lain sebagainya, ya monggo kita pikirkan bersama-sama. Nah, artinya bahwa kalau misalnya gaji sumber biaya operasional itu bisa diambilkan sumbernya satu dari APBDes, bisa dari APBDes. Kedua, kalau misalnya dari APBDes nggak ada, bisa dari
hasil tutup buku akhir tahun. Jadi misalnya taruhlah ini nanti, misalnya diambilkan dari tutup buku akhir tahun saja, nggak apa-apa. Nah, nanti sampai dengan bulan Desember ya, 2019 kemarin, itu kita hitung ulang, labanya berapa, keuntungannya berapa, ambil 40%-nya nggak apa-apa, 40% untuk biaya operasional dari keuntungan itu. Ya. Kalau misalnya dengan 40% 40% itu gini Pak, 40% ada. yang 20% untuk modal Modal. lagi, penyertaan modal lagi. itu sudah masih begini Pak. Jadi yang saya maksudkan gini, jadi keuntungan hasil usaha itu boleh dibagi itu setelah dikurangi biaya operasional, ya kan? Setelah dikurangi biaya beban yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Jangan pahamkan dulu antara biaya operasional dengan operasionalnya mereka, karena dari awal itu kan yang dibahas itu adalah operasionalnya Bapak Pengurus, itu loh, beda dengan operasional teknis pemeliharaan sapi. Oh ya, maksud saya yang saya sampaikan di sini, kalau teknis pemeliharaan sapi kan sudah pada pihak ketiga, jadi pada teman-teman biaya operasionalnya teman-teman. Iya. Biaya operasionalnya teman-teman. Nah, setelah hasilnya itu dikurangi, baru kan ada hasil bersih. Nah, hasil bersih itu satu disarankan untuk PADES 30%. Untuk PADES 30%. dari 40% itu. Bukan. Dari 100%. Dari 100%. Jadi biaya awal operasional, kan gitu. ya, biaya operasionalnya konco-konco, ya 40% kan. Jadi keuntungan yang ada itu ya, keuntungan yang ada itu ambil dulu 40%. Baru sisanya yang 60% itu dibagi untuk desa, untuk modal, untuk insentif, untuk pelatihan dan sebagainya. Nah, baru itu untuk biaya operasional tahun 2020. Dan biaya operasional 2019, 2018 sampai dengan 2019 gimana? Dan itu yang harus kita rembukan bersama. Kita rembukan bersama dulu. Jadi kalau misalnya biaya operasionalnya diambilkan itu juga dari itu juga, ya konsekuensinya 2020 tinggal dikit biaya operasionalnya. Jadi yang 40% itu anggap aja itu untuk juga biaya operasional 2018 sampai 2019 sampai dengan tidak. Kalau nggak seperti itu nanti mundur habis ya. Jadi saya pikir itu yang paling aneh. Ini masih usulan loh, tapi nanti yang utama tetap di desa melalui musyawarah desa. Nah, makanya sebelum sana nanti teman-teman harus bikin proyeksi hasil usaha. Jadi ternak sapi dari dana sekian itu misalnya untuk ternak sapi semuanya belanjakan sapi dalam 1 tahun itu nanti memperoleh hasil berapa, teman-teman bisa ambil 40% dari perkiraan itu untuk biaya operasional. Biaya operasional teman-teman itu bisa untuk beli buku, ATK dan sebagainya sampai transport sedang, bisa untuk herbal dan gitu. Pak, jadi kan waktu di awal itu beli sapi berapa ekor Pak? 10. Setelah dikasih dana dari desa berapa 10 juta? Namanya itu 5 itu 5. 5. Oh 5. Hanya kalau tadi bilang 10 saya loh tanda tanya besar. Tidak mungkin kan karena Ini nggak keluar gota kan? nah makanya itu yang kesulitan kita membaca itu kan ini gelombang pertama. oh ini gelombang pertama Nah, jadi yang dibelanjakan 81 juta ini ya. ya, Setelah itu ada hasil ini sudah masukkan lagi ke sini ya. jadi muncul tambahan juga Iya. Jadi sampai 97 ini teman-teman rekeningnya cuma punya satu. S1 Pak, rekeningnya bumdes. Nah. Jadi pembagiannya begini Pak Kades. Ada pengurus bumdes sendiri, kemudian ada pengurus unit usaha ternak sapi, ada pengurus unit usaha BKD. Itu masing-masing berbeda. Jadi kalau misalnya BKD yang ngurusi BKD baik, unit ternak sapi yang ngurusi unit ternak sapi. Pengurus desa ngurusi apa? Gitu kan? Pengurus desa mengendalikan unit-unit ini sambil bikin unit usaha yang baru. Jadi desa itu harus punya banyak unit, jadi bukan hanya 1-2.
Jadi kalau misalnya sementara kalau unitnya cuma 2, gajinya pengurus BUMDesa sama gajinya pengurus unit mesti akan lebih banyak pengurus unit. Karena unit itu yang megang operasional perusahaan ada di unit, bukan di BUMDesanya. BUMDesanya itu melakukan pengendalian, pengawasan dan pengaturan di sana, serta pengembangan usaha. Ini kan BUMDes ini kan sudah ada. Masuknya BKD ini kan baru. Nah, ini memang jalan sendiri-sendiri. Belum ada kejelasannya. Terus saya tuh mau misalnya BUMDes pengurus desa, terus ada sendiri. Kalau yang BKD kan jelas. Nah, kalau yang di sini nanti saya harus untuk kelompok yang di desa, kelompok desa itu aturannya gaji ini tuh Pak belum jelas, saya ya pati-pati. Gini Pak, sebenarnya gaji itu kan begini, namanya saya jalannya dari mana ya? Gaji itu kalau bisa itu memang UMR, kalau bisa UMR suatu UMR. Tetapi tetap harus memperhatikan kemampuan dan ketersediaan dana. Lega, duitnya ra cukup ya jadi dipaksa UMR. Misalnya nyanyi cuma 500 ribu, ya wes 500 ribu untuk gaji. Jadi tidak harus dipaksa. Kalau memang aturannya di SOP, di ADRT, di SOP itu memang UMR, tetapi tetap harus memperhatikan kemampuan dan ketersediaan. Nah, memang kalau sifatnya debat itu memang harus banyak ikhlasnya Pak. Yang namanya ngeritis itu banyak ikhlasnya. Ikhlas ya, akhirnya begitu juga. Makanya yang utama itu cari pengurus itu sing gelem ya kober. Sing gelem ya kober, mau saja. Ikhlas. Nah, jadi dari sini sebenarnya kan 2019 dari unit-unit itu harusnya store dulu ke BUMDesa. Baru di BUMDesa dikalkulasi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, baru di-store ke desa. Sehingga pengurus BUMDesa juga punya biaya operasional. Jadi misalnya begini, jalannya mulai dari unit BKD dan unit ternak sapi. Nah, dari keuntungan yang ada itu dikurangi biaya operasional ternak sapi sama biaya operasional BKD sendiri-sendiri. Sisanya ini semuanya di-store ke BUMDesa. Nah, di BUMDesa jadi juga diperhitungkan lagi dengan biaya operasional yang ada di BUMDesa. Nah, sisanya ini di-store ke desa, yang 30% ke desa. Selebihnya untuk modal dan yang lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau sudah jalan ini, BUMDesa itu sudah ada biaya operasionalnya sebenarnya. Cuma kemudian sampai hari ini kan karena belum ada pemahaman. Karena gimana pun tadi SOP harusnya ada SOP standar perencanaan keuangan yang di sana mengatur tentang tata cara pengelolaan keuangan mulai dari unit, misalnya hasil usaha itu dari unit sampai kepada BUMDesa sampai desa itu ada di sana. Di SOP standar perencanaan. Jadi dari situ Pak biaya operasionalnya. Kalau saya tuh punya tentang gaji itu kalau diperhitungkan per bulan berapa, mana ada standar UMR itu kira-kira dari sing sapi itu orang malah berkembang malah tek di operasional. Contohnya akeh tak dibayar karyawan ya. Saya punya ide di premi hasil usaha berapa preminya Persentase. Jadi gaji itu biaya operasional itu tidak boleh melebihi 40% dari hasil usaha. Jadi misalnya rencananya gaji itu banyak misalnya. Biaya operasional dalam 1 bulan itu rencananya 2 juta misalnya. Berarti kalau 2 juta itu kan 40%. Berarti kalau 60 tambah 60% berarti berapa?
2 juta itu 4%. Berarti dia dalam 1 bulan itu dia harus dapat penghasilan 5 juta, ya kan? Ya. Baru boleh menggunakan biaya operasional 2 juta. Tetapi faktanya dalam 1 bulan itu hasilnya 2 juta. Nek bulan, itu lah dengan biaya operasional udah habis, Pak. Ya. Tidak boleh. Tetap 40% dari hasil usaha itu. Jadi 40%-nya dari 2 juta. Jadi berapa? 500. 800 itu yang dia gunakan untuk biaya operasional. Sehingga itu keuangan sampai akhir tetap stabil dan tetap untung. Kalau misalkan gini, kalau kita teori itu rada Enak. gambiang. Ini kan kita sudah mendapatkan angka-angka. Kalau mungkin itu bisa diimplementasikan kurang lebihnya nanti untuk biaya-biaya yang disebutkan itu, ya Mas. Iya, ya, cuma Paling kan tidak, ini ya. Bu, Iya. sampai dengan hari ini. Nah, sementara untuk biaya operasional yang bisa dipakai kan per 31 Desember 2019 kemarin. Yang 2019 kemarin itu misalnya di rekening berapa? Semuanya 19 gimana dengan Oh iya, 2019 Jadi semuanya 19. enggak, maksudku di rekening ini 2020. Oh, maksudnya ini. Nah, ini di rekening kan 2020. Di Kalau rekening. itu dikesampingkan, kita pakai asumsi bahwa gaji itu dibayarkan dengan adanya angka-angka ini, gaji itu diperhitungkan diberikan sekian persen. Iya, Iya. iya, nek pamane ngono. Jadi Jadi kan kan setiap tahun tahu ini, karena sama itu kan 8 juta sekian. Gaya gaji. ya. Tadi sesuai dengan aturan Ah. maksimal sekian persen. Jadi tadi Itu kan diambil. labanya kan 8 juta. 8 juta. Katakan kalau diambil 40. Ya Berarti tinggal kan 2 juta. ya lebih. Iya. 8 juta 40. 3 jutaan. 40. Mungkin 3 jutaan. 3 juta. Ya, 3 jutaan. 3 jutaan untuk operasional, murah yang lainnya sesuai dengan persentase yang diperbolehkan oleh 30% masuk ke PAD, Aturan. 30% untuk modal. saya kira itu bisa. Berarti kan ini ya Pak, ini kan saya menangkap dari keluhan mereka yang selama ini nggak hebat. Itu loh, paling tidak penjenengan ada Aset juga keuangan aman. 8 juta 60 ini, 8 juta 60 ini diambil 40%-nya untuk biaya operasional penjenengan. Biaya operasional penjenengan saya anggap ini gaji ya, karena yang biaya operasional yang lainnya itu kan sudah dikurangi dari ini, akhirnya tinggal laba bersih ini kan. Nek momone gitu ya Mas. Iya, tapi sebenarnya ini Bu, ngapunten. Saya kok Bisa masih enggak? belum. Saya pikir labanya lebih tinggi. Labanya lebih tinggi daripada ini. Ya. Misalnya dihitung dari 2018 itu cuma 8 juta. Padahal pertumbuhan modalnya ada 60, ada 72 pertumbuhan modal. Jadi keuntungan itu sebenarnya total kan 72 juta. Pertumbuhan modal itu ada keuntungan segitu banyak. Makanya saya nggak tahu Kenapa kok di labanya hanya muncul 8 juta Sapi itu 60? ini setahun itu minyak 15 juta ya, setahun lagi itu dijual ya 15 juta, ada ya gitu dua. Iya, saya paham itu Pak. Cuman gini loh Pak, kalau kita lihat ada pertumbuhan modal sebesar 72 juta, itu kan artinya berarti ada laba yang masuk, ya itu tidak sebesar 8 juta 60. Logikanya kan seperti itu, karena kan tidak ada tambahan modal. selain unit usaha sapi ada unit usaha apa lagi? Dipastikan yang 72. Iya. Ya bukan, maksudnya gini Pak. Modal yang jenengan itu kan cuma 110 juta awalnya. Sampai gunakan untuk ternak sapi sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini. Nah ini nanti kalau misalnya salah sama kalau saya total aset yang jenengan itu sekarang menjadi 183.471 itu aset sapi. Sementara logikanya di sini yang terlapor di sini itu hanya 8.080
Modalnya 190. 190. Ada tambahan 80. 110 terus tanggal berapa itu ada tambahan penambahan modal 80. Dari mana itu Pak? Dari desa. Berarti ada 2 kali penambahan. Iya, Dua kali penambahan. modal. Modal awal 110, terus modal kedua 80. Terus purchase penyertaan modal yang kedua nggak ada. Berarti penyertaan modalnya totalnya 190. Iya. Oh, cek. Nah, kuwi lho apa nantinya? Karena ini nanti teknis. Pelatihan. Iya, satu pelatihan terus Jadi di yang pelatihan mendesak. nanti sekaligus nanti teman-teman bikin proyeksi ya usaha sampai proyeksi usaha. Jadi dari sana nanti teman-teman bisa tahu dari hasil usaha itu kalau misalnya 1 tahun 8 juta, berarti biaya operasional mentok itu 40% dari 8 juta. Si pelatihan nanti jenisnya apa ya? Pelatihan Pelatihan tentang- manajerial, Iya, kelembagaan sama pelatihan keuangan. Manajemen kalau keuangan. keuangan. Terus pengelolaan sapi kira-kira perlu nggak? Dilatih nggak mereka? Iya, itu nanti di pelatihan kelembagaan itu kan materinya kan banyak. Itu kan mulai materi tentang manajemen pengelolaan, SOP, manajemen pengelolaan desa sampai pengelolaan unit usaha. Unitnya di sini ada 2 unit itu sama unit ternak sapi. Terus kemudian pelatihan administrasi keuangan mulai dilaksanakan ada pelaporan dan penyusunan transaksi keuangan. Dan perencanaan keuangan nanti teman-teman nanti setiap unit nanti sama desa bikin proyeksi hasil usaha dulu, kemudian setelah itu bikin proyeksi biaya operasional. Setelah itu cash flow-nya nanti akan kelihatan. Jadi dalam 1 tahun itu sudah bisa dilihat unit usaha ternak sapi itu duit yang kira-kira masuk berapa, yang keluar berapa. Jadi duit yang muter itu berapa bisa dilihat dari cash flow-nya yang disusun oleh teman-teman ini. Itu sebenarnya itu. Iya. Nah, kalau misalnya ini melihat sampai dengan sedetail, saya ngapunten, ini tadi informasinya kita hanya penyertaan modalnya, Iya, bilangnya cuma 110. kamu. Makanya kalau kita lihat informasinya ada min dan lain sebagainya, tapi faktanya di sini hitungnya kita kok masih banyak. Ternyata ada penyertaan modal 90 juta yang belum ada purchase-nya. Nah, terima uang dari bendara desa. 80 juta ya. Nanti kita transfer tanggal ini. Rekening. Ini ya, Ini. Nah, ini. Oh ini. Ini penambahan modal yang kedua. Ya, kita Jadi penyertaan modal total 180 ya. Yang kedua 190. 110 sama 118. Dengan data-data yang seperti ini Pak Bli, Iya. kira-kira nanti pada saat pelatihan apakah sudah bisa dipakai untuk bisa? Jadi aja sing dua Iya. tidak bisa itu. Standar. Iya. standarnya orang goblok. Iya. Ini benar-benar min Bu. Ya atau yang jelas loh. Min 7.246. Iya. Jadi yang laba tadi bukan termasuk laba, ya prediksi saya ya sebesar itu. Masuk itu untuk operasi utang. Ya. Untuk sementara penjenengan berarti jangan berharap untuk ini. Ya, ini masih Naik kelas Om. Naik kelas. masih min loh. Min 7.246. Optimis nanti Bu dimulai bersama-sama. Kita kan Kalau itu artinya jangan Bu. Oleh bagian simpel aja. Ini nggak jauh dari samping ini guys. Kata samping nggak mau. Bandingan aku jalurnya. Bandingnya samping aku bingung. Iya. Kadang berbanu regone 16 ribu, kami 15. Terus naremono wali 16 kan berarti 1000. Ditukone nek rego 7 Mas. Tapi jalan tambahannya 1000. Bingung aku menunggu. Iya, sebenarnya ini itu kan ada yang harus ditegaskan. Jadi penggemukan sapi, ternak sapi itu memang banyak yang ternak sapi, tapi juga banyak yang
nggak berhasil. Nggak berhasil. Jadi ya alhamdulillah kalau masih ada. Kalau jumlah itu modalnya kan ya. Yang berhasil saya informasi yang berhasil saja kali ini. Itu di Margorip. Di Margorip itu awalnya 1 sapi sekarang jadi 4. Margorip Ngancak. Karena memang sana kan daerah. Itu caranya juga alamiah. Tapi satu atap. Jadi kalau misalnya teman-teman sistemnya gaduh-gaduh seperti itu, itu memang banyak loss-nya. Potensi loss-nya lebih tinggi. Karena kita kandang komunal. Iya. nanti berhasil. Ini yang urusnya BUMDes kan Pak. Iya, tapi pengurus BUMDes itu kan bisa nyewa orang untuk ngarit. Ya, nyewa pengarit. Jadi bukan pengurus sendiri yang ngarit. Jadi duwe lahan terus nyewa wong ngarit. Iya. Makanya di sana kalau misalnya satu atap itu kan mudah bagi pengurus desa sampai dengan penasihat untuk melakukan pengawasan. Oh ya. Gini Pak Tri, ini nanti dari kan kita sudah tahu kondisinya seperti ini. Kira-kira kedepannya BUMDesnya itu unit sapinya mau diapakan? Apakah mau terus atau mau diganti ke unit usaha yang lain? Tapi kalau sudah ada ya tetap misalnya nggak apa-apa misalnya misalnya tetap unit sapi tetapi manajemennya Ya, coba agak manajemennya, diperbaiki. Misalnya ini, pengadaan sapi, kalau teman-teman itu mengadakan sapi itu yang ngadakan itu pengelola, teman-teman akan kalah terus, nggak akan menang. Itu yang harus belanja sapi, aturannya itu BUMDesa dan yang jual juga harus BUMDesa. Iya, harus melalui iya. Itu kalau teman-teman yang mengadakan sapi mereka tetap kalah, teman-teman nggak akan menang. Ya pusing. Nah, makanya begini, teman-teman yang adakan, teman-teman yang beli sapi, kemudian dengan sistem kalau modal kayak semacam lelang, itu harga sapi sekian perolehannya. Yang mau silakan, silakan. Jadi teman-teman yang ngatur harganya teman-teman, kalau yang mengatur harga peternak habis teman-teman kalah. Ya pusing Potensi lossnya di sana, makanya kan ngapunten Pak Kades, logikanya itu saya belum pernah melihat ada orang pengurus sapi terus bangkrut itu jarang. Pinter pemain. Iya, nggak mungkin. Terjadi Apalagi sapinya Brahman itu 2018 sampai 2019 saya bukan waktu mampu tinggal 100 kali karena gratis terjadi. Iya, pernah itu. 2008 sampai 2011 saya modal utang bank 250 menggali 100 lawi sapi. Iya. Yang Sama maksudnya harga sapi beli 11 sampai ke atas sapi jenis. Sampai mana harga 6.000 setengah itu. pernah Pak. Saya pelaku. Saya juga ngalamin tuh Pak. 2008 sampai 2011. Blok kayak ini gimana nih sapi. Ada yang 1 tahun lebih. Ada yang durasinya 1 tahun lebih karena waktu juga itu nggak ada hasil. Jadi kita perpanjang tetap nggak ada hasil. sampai Itu yang kan cuma memang yang rugi hanya ini loh. Yang Ini karena sakit. satu ini. Iya. Dengan Pak Joko. Ini kan hasil semua loh. Iya. Tapi durasi apa? Iya. Bulannya panjang. Iya, ini yang rugi kan cuma 1 kali, rugi 2 juta. Ruginya 2 juta, tetapi minnya sampai 7.246.000. Berarti yang 4 juta itu untuk apa? Operasional. Yang pertama Katanya tadi nggak ada operasional. yang tahun 2018 kan termasuk ada. Oh di sini. Nah ini termasuk kita memberikan Itu kan iya 200 menjalankan dulu 80. Kan nggak ada yang 4 juta kan nggak ada. Iya ya, katakan 4 orang. Ada. 1 orang 1 juta. udah masih cuma situ toh. Mesti terus dikurangi. Nah, iya. Terus begini. Iya, berarti kan di bawah peternak 1 juta Mas ya, gimana?
padahal itu ini lah juga untuk biaya operasionalnya sampean. Ini loh biaya operasional sampean ini kan nggak banyak. Iya, enggak banyak. Ini kan cuma 240, 258, 206, ya taruhlah ini 280, mendekati ini 300, 350, 1.350, 550 sama 2.300.000-an. Jadi peternak 1 juta. Kan di sini sekitar 4 juta. Iya. 1 juta sih. Kalau saya kapan tempat sapi bukannya kan Iya, kan ada di sini, Pak. Waktu Iya. kita nyimpen uang yang 80, waktu kita nyimpen uang yang terrekening tanggal sampai Juli itu kita nggak menyantumkan transport itu. Berarti kan untuk biaya Kalau kasaran iya. Ya maksudku ngono Pak. Jadi kan teman-teman kan ada biaya selama ini kan pakai biaya operasional juga walaupun minim gitu kan. Artinya kan tidak sama sekali. Ini kan cuma 2018. Tapi 19 Jadi kan Pak ini sampai sampai kira ini aku bingung. Terus terang aku. Kita mau Pak, pahami nih nggih. Sampai ini dino ini kabeh Pak. Kecamatan luangkan waktu khusus masalah ini. Kapan sampai? Iya. Jadi sampai Saya boten real nggih. kalau mau dinolkan belum nggak apa-apa. Dinolkan buat dulu masukkan dulu semuanya baru kemudian kita tahu. Iya. Kapan kita bingung lah. Tapi video itu nomor saya karena ada 4 ekor. Jadi jual. Tapi dijual jangan sampai rugi ya Pak. Iya. Jangan Dibalikan ke sini. Tapi saya ini barusan. Salah satu setan bisa. Iya, sampai di peternak tadi yang 1 juta itu diambil Pak semuanya. Uang diambil dimasukkan ke rekening baru kemudian dapat uang. timurnya ya sendiri kayak duitnya sampai ini Ini kayaknya kayak hampir sama dengan Purwotengah. Purwotengah itu kan juga awalnya sapi. Itu Purwotengah wis jangan rekening dari wah kita nunggu mau siapa ini. Iya. Ini kayak kan bicara nanti dengan teman-teman. dia yang duit kan kadang yo mas kayak dia apa Ini nanti uang yang ada, ini yang uang ada. Semua masukkan ke satu dulu. ini loh Pak nah saya ini yang pare ini yang pare itu loh sebutnya puro tak kapan Apa nanti dipare, ya walaupun ada biaya operasional, biaya bensin, tapi kayaknya kok nggak sampai 200.000 ya. Di standar perencanaan keuangan itu biasanya itu maksimal sekitar 35.000, 15 sampai 35.000. Ini sudah sebenarnya maksudnya mau ditolakkan itu hanya untuk memperjelas kondisi keuangan aset atau ingin beralih usaha. Enggak, kelihatannya kalau beralih usaha saya kok pikir nggak bisa yang enggak, cuma di Nah, tata kalau menurut saya, kalau selama monggo mungkin digalih. Kalau tidak beralih usaha, ngapain itu ditilurkan? Kan sekarang sudah ada petani posisinya. Iya. Kan tinggal milah mau, tinggal hitung aja. Dari sana itu berapa nilainya? begini loh Pak saya dari ketuanya itu saya nolkan itu jelas setelah itu saya tidur itulah tanggung jawab saya di situ Oke, maksud saya bisa katakan istilahnya dibelnya ya. Dinulkan yang di luar 4 itu kan juga bisa. Tapi mereka itu ya, Pak itu masuk ke dalam sebenarnya kan bilangan. 4 itu kan sudah ada kan? Iya. Makanya bedanya kemarin. jadi kalau misalnya memastikan kejelasan saja, Itu hanya di sana itu bisa. itu biar di sana sudah jelas hasilnya berapa bisa dihitung. Ya itu dulu jadi duit. Iya, itu kan ada nilainya. Kalau kalian itu nggak duit Pak, nggak dulu ya Pak. Ya jadi genangan itu. masalah yang ini kan tahu Pak di situ barang kenapa nih bergawe karena lapangannya tak keluar makanya itu kan Jadi maksud saya, nah ini tidak bicara personalnya jadinya, kita bicara konkretnya. Kalau memang itu mau di-clearkan, kalau menurut saya yang 4 itu biarin saja. Karena tahu itu kan ada nilai uangnya bisa dihitung kan. Nah, yang sisanya itu berapa? Berarti intinya kan jenis usahanya nggak berubah. Yes.
terus hanya memperbaiki Manajemen keuangannya saja. Iya, memperbaiki manajemen ini nih. Nek iso memperbaiki, nek gak iso kan kudu les dhisik. Terus yang ketua ini dilasi Iya, malah mau main uang iki blek iki gitu, Pak. Terus kalau ora, uang dilasi masuk ora lho. Masuk. Inflasi ini caranya ngitung, tapi bisa delok tapi baru iso lali. Sebenarnya yang dekat dengan sini Kuaron. Yang dekat dengan sini Kuaron. Kuaron itu penggemukan. Kuaron itu sana ya. Kuaron itu penggemukan sapi tapi satu atap. Satu atap. Itu teman-teman nanti dalam proses belajarnya bisa kok ngasih kawan sendiri pernah kan? Kita berargumentasi sama para desa yang dulu. Kongkon nggak ya saat atap, mesti ngomong dusun 4 atap. Iya. Satu atap enggak apa-apa. Nah, terus yang ngomong sapa bos? Ya urusan dulu ya tak ngomong. Oke. Jadi ini bunyinya itu pemberdayaan. Ya pemberdayaan saya ngurusin komunitas itu pemberdayaannya mana? Itu kalau di Kuaron itu ya sekarang ini di Kuaron itu walaupun satu atap itu juga tetap gaduh-gaduh tetap, tetapi jadi Gaduh-gaduh digaduh deh kan loh Pak. buat diparokne. Jadi paroknya dengan masyarakat. Jadi satu orang itu satu sapi, tetapi sapinya tetap di sana. Jadi ada sentrat yang disediakan oleh Bung Desa untuk kebutuhan satu sapi itu ditaker, tapi tetap satu atap sehingga semuanya bisa dikendalikan oleh pengurus desa. Jadi misalnya si A ini sapinya ini, si B sapinya ini, ya tetap si A ngurusi sapi ini, si B ngurusi sapi ini. Tapi tetap ada pemasukan. sama seperti yang di Bonjo itu Pak Lurah Joko itu. Ini gak gelem ya. Pak Lurah Joko itu apa ya? Kene ketokno aku malah takut. Sing ngene. Soalnya sedina orang tua ping sama pas kene kuwi anake gak cukup. Untuk pelatihannya Pak. Iya, Kalau ini Pak kan itu ngeliwat pendamping desa nggak sih Pak? Sakit. Oke. Kau ini kasih aja nih bejahe Pak. tapi yang jelas perhitungannya teman-teman di sini asetnya minus 7.400.000 bulan. Kemudian memang cara administrasi mulai perangkat organisasi masih banyak yang kurang juga. Jadi terutama SOP tentang ternak sapi, SOP tentang standar perencanaan keuangan itu juga nggak ada. Juga teman-teman wajar kalau kemudian bingung karena memang nggak ada acuan. Hanya itu segera dibalai. Maksud kita pelatihan nanti sekaligus nanti juga ada sedikit praktek itu teman-teman praktek langsung membuat SOP-nya. Jadi SOP-nya belum langsung dibuat di sana. Sampai standar ngomong standar perencanaan proyeksi hasil usaha ya teman-teman praktek untuk proyeksinya sendiri. Langsung nanti dibimbing pada saat pelatihan sehingga selesai pelatihan teman-teman sudah selesai semuanya, tidak harus mengurus ulang. Kalaupun tak mengurus ulang nanti tinggal memusdeskan saja untuk menyepakati sertifikat. Jadi agar teman-teman dirinya pun dan kalau misalnya di desa itu mau sejahtera, ya pengurusnya kan harus sejahtera juga. Makanya gaji dan lain sebagainya juga harus dipikirkan di sini. Kalau teman-teman sudah mengabdi sampai dengan 3 tahun, sudah belum dapat. Makanya nanti sistem pengelolaan sapinya yang pas yang seperti apa itu dibahas bersama-sama. Jadi Pak, jadi nanti sebelum internal dulu, jadi mereka yang akan memutuskan mau diapain sih bumdesnya. Setelah itu nanti akan kita kita baru bisa melakukan pelatihan kira-kira kebutuhannya apa. Jadi mereka biar rapat internal dulu aja. Jadi secepatnya agar nanti tidak berlalu penting semua uang ini segera dimasukkan ke rekening. Yang di ternak itu kalau bisa segera diambil dimasukkan ke rekening semua. Jadi yang di ternak sapi berarti tetap itu dilakukan sebagaimana biasanya, cuma intensitas pengawasannya yang lebih diintensifkan, lebih ditambah. Ayo diputar.
itu mana bukdes nah dodol kereta dia ini pulang ayo rono enggak sing sulit kok gane donore itu kan sing mare gak enak deh kamu tuh itu macam nih dodol kereta kan iki mosok desa kan ketane duit ke ngurusi usaha segala pasti. Ini kita secara garis besar